Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala lutfil amim wa in'amil jasim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadlil azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa najiyuh man sadal khalila wal galim al-madhul azam al-madhul azam wal wasitatul kubra linaili maqamil karim al-madlabil fakhim al-khalidin na'imil muqim. Allahumma salli sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka nahjamul qawim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibi sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Yang kami muliakan, kami cintai serta kami hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait yang telah mengadakan, mengundang, merayakan malam hari ini perayaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarram Al-Habib Muhammad, juga ananda putra beliau Al-Habib Alwi Abu Numay. Mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala berikan karunia nikmat, termasuk tetapnya istiqomah majelis semacam ini. Beliau akan adakan setiap tahun insyaallah lebih meriah, lebih sempurna, dan insyaallah menjadikan sarana dakwah Islamiyah dan penyambung hubungan batin rohaniah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak lupa juga Al-Habib Qasim, juga Al-Habib Taha bin Syekh Al-Idrus, dan Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan para habaib yang lain. Allah Ta'ala amarahum, Allah Ta'ala amarahum, Allah Ta'ala amarahum fi khairin wa lutfin wa afiyah wa hafizahum min jamil mazaya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini perasaan yang sama insyaallah yang meliputi di dalam jiwa pengundang Sahibul Bait. Rasa kegembiraan, rasa senang, rasa sukacita yang bercampur dengan hati kerinduan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang istilah yang kita rasa saat-saat perayaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Ta'ala menjadikan hari kelahiran Nabi adalah hari yang dinanti para seluruh makhluk, para malaikat, para nabi, para semua alam, bahkan menyongsong
menunggu, menanti bertahun-tahun, berjuta-juta tahun untuk lahirnya sang penghulu alam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan di dalam salah satu hadis musalsal bil awaliyah dengan sanad yang luar biasa yang pernah disampaikan oleh guru kami yang mulia Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Doktor Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, yang saya tidak bisa menyebutkan sanad panjangnya, cuma akhirnya dari Al-Imam Ali karamallahu wajhah bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yauma miladi idakum wa sallu wa sallimu, tanpa ada alayya. Kalau ada orang menganggap hadis maudhu, hadis palsu, hadis dhaif, maka berarti kurang jauh untuk mempelajari, kurang banyak membuka kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dengan sanad musalsal bil awaliyah. Jadikan hari kelahiranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idakum, hari raya kalian, dan perbanyaklah membaca salawat serta salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari raya pasti hari yang menyenangkan, bahagia. Maka setiap orang yang senang dengan Maulid Nabi, perasaan senang pun akan muncul, bahagia, gembira pasti. Yang tidak pernah merayakan Maulid, yang tidak mau merayakan Maulid, pasti mukanya cemberut, hatinya gundah, ya, hatinya galau, bahkan membenci, tidak senang dengan ungkapan kebencian yang luar biasa. Ah, ini cuma bid'ah. Ah, ini tidak ada di zaman Nabi. Ah, ini adalah bukan ajaran sunnah. Coba perhatikan, kalau saja diambil dari hadis Nabi, Nabi pernah ditanya mengapa beliau senantiasa puasa hari Senin. Di salah satu jawaban beliau, biasanya tu'radul amal ilallah, tu'radu amalul abdi ilallah yaumal itsnain wal khamis, wa habbu tu'radu amali ilallah wa ana sha'im. Kita lanjut ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gak usah orang melihat jangkauan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran kita, kalau anak-anak kita merayakan, menyambut dan mengingatkan kepada kita, kita pun sedikit gembira, betul. Diingatkan oleh anak-anak kita, kita pun merasa senang. Istri kita saat pas hari kelahirannya diingatkan pun juga senang. Orang tua kita, siapapun orang tua kita, kalau hari kelahirannya diingatkan dan dibawakan kado, jangankan kado, hanya berjabatan tangan, hari itu dia ucapkan, ya, selamat hari kelahiran orang tuanya, pasti orang tuanya senang. Lah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi menolak? Masa Nabi tidak senang?
Mustahil kalau Nabi membenci hal-hal demikian, karena ini adalah ungkapan kebahagiaan. Ya, man farih bina farrahna buh. Ada satu waktu orang merayakan Maulid Nabi, dia tidak punya ilmu yang luas, ya, dia tidak punya pengaruh yang besar di masyarakatnya, tapi ada kesenangan. Dia undang masyarakat, dia undang keluarga, sanak familinya untuk sama-sama merayakan Maulid Nabi. Karena senangnya, dia buat makanan, dia buat hidangan. Ada orang soleh datang ke tempat itu, ya, malam harinya dia dimimpikan oleh baginda Nabi SAW. Seraya Nabi datang, seraya Nabi menyampaikan, barang siapa yang senang dengan kami, kami akan senangkan dia. Jadi Nabi sendiri SAW yang memberi kesenangan buat kita, yang merayakan, yang mengacarakan, yang membantu, termasuk yang mempersiapkan, sampai yang menjaga, semuanya dibuat senang oleh Nabi SAW. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, siapapun yang merayakan Maulid Nabi pasti ada dorongan semangat, pasti ada kegembiraan, pasti ada kesenangan yang Allah berikan. Asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa tujuan daripada perayaan Maulid? Ya, otomatis yang paling ujung-ujungnya adalah mengharap syafaat baginda Nabi SAW. Ya, ujung-ujungnya itu mengharap syafaat baginda Nabi SAW. Betul, betul. Ya. Ingat, orang membaca sejarah, orang membaca geografi, orang membuka sirah atau perjalanan kehidupan seseorang, apalagi itu sahabat, orang soleh. Kata yang mulia Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, qira'atu tarihi sahabah was-salihin tazidu fil iman. Saat membaca sejarah orang-orang sahabat, para sahabat atau orang-orang soleh, itu bisa menambahkan iman. Langsung spontan imannya itu tergerak, meningkat, seperti changer atau ces-cesan baterai yang meningkat, bertambah. Tadi mujalasatus sholihin, nazar sholihin, melihat, kumpul, duduknya mujalasatus sholihin tazidu fil iman wa ta'at. Kumpul bersama orang-orang saleh meningkatkan iman dan meningkatkan rasa ibadah, semangat ibadah bertambah. Mau tidak mau pasti ada perubahan, dia ingin ikut. Wa kaifa idza qara'a tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejarahnya sahabat menambah iman, sejarah para sholihin bisa menambah iman, wa kaifa, apalagi, bagaimana lagi kalau dia membaca sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'ajmal wala akmal wala ajal wala abaq wala afdal wala akram wala a'zam wala afkham wala anjal min tarihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sirati nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasanya kalau membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanahnuhun nufus,
kecenderungan jiwa untuk mengikuti. Wa mailul qulub, dan condongnya hati untuk menyintai. Ya, boleh Anda praktekkan. Anda membaca sejarahnya tokoh, katakan tokoh-tokoh pahlawan, termasuk tokohnya presiden, tokoh Pak Karno, umpamanya Soeharto, Pak Karno, Presiden Republik Indonesia. Ada pembacaan, ya, buku revolusi. Pak Karno itu membuat, atau yang biografinya tertulis di dalam buku itu. Orang saking tertariknya sampai dia pingin meniru gaya bicaranya beliau, mengikuti cara berpikirnya beliau, sampai mengeluarkan ide-ide seperti beliau. Ini seorang tokoh negara. Masyiral hadirin, kalau ada sejarah yang terindah, maka sejarah Nabilah yang termulia terindah. Mengapa? Kalau sejarah manusia, dia bisa menjadi tokoh besar karena diidolakan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, atau karena dia punya sesuatu, bisa menjadi power, dia bisa merubah, dia bisa menggugah, bisa menarik simpati ke masyarakatnya, sehingga dia bisa dijadikan tokoh panutan dan tokoh idolahnya. Tapi kalau untuk Nabi SAW, ya, dulu Pak Karno, siapa yang kenal Pak Karno sebelum lahir? Waktu kecilnya, waktu sekolahnya, tidak ada yang mengenali, karena beliau punya keberkahan, punya ide, dan punya keberanian dan sebagainya. Akhirnya orang bisa menjadi tertarik. Begitulah kurang lebih. Tapi kalau sejarah Nabi SAW, ya, dari kecil sudah menjadi sejarah. Ada sejarah yang luar biasa. Dari kecil, ingat, dari kecil, ingat, sekali lagi, dari kecil, ingat, sampai dewasa, sampai masa tua, sampai akhir hayat beliau, belum pernah menyakiti orang, belum pernah mengganggu orang, belum pernah berbuat apa kejahatan kepada orang, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada kaumnya. Kalau terhinakan, iya. Disakiti terus menerus, iya. Dicaci maki, iya. Difitnah, iya. Sampai dilempari, iya. Sampai diintimidasi, iya. Sampai mau dibunuh pun, iya. Tapi apakah Nabi menjawab itu semua? Nabi akan menyerang atau menyerang balik itu semua? Tidak. Dengan kesabarannya, dengan tulusnya, belum pernah beliau mendoakan siapapun yang menyakiti beliau untuk dibalas Allah timpakan dia musibah. Tidak. Malaikat pun bersiap untuk membalas kaum yang menyakiti Nabi, tapi Nabi menolak. Jangan, ya, fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum, mereka orang-orang yang belum mengenal saya, mereka belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau berharap nanti berikutnya ada generasi anak turunannya yang menjadi orang-orang yang beriman dan mengenal saya, sehingga ya menyintai saya, berubah menjadi kaum-kaum yang pecinta saya, pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin, dibalik daripada pembacaan tarikh, bukan tujuan yang paling diinginkan untuk disebut, diceritakan, yaitu memang setidaknya untuk dikenalkan sejarah beliau pas di acara-acara momen semacam ini, untuk disebutkan nama.
Tapi ada di balik itu apa? Di balik mengenali sejarah Nabi apa, saudara? Mengenali syama'il, mengenali sifat-sifat Nabi SAW, apa yang akan dia rasa? Pertama, at-taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam, lebih ingin dekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dahsyat itu lagi, at-taladzud bihi sallallahu alaihi wasallam, lebih lezat lagi ketika ingin dekat dengan Nabi, menyebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi, ada perasaan. Ya, perasaan apa? Ini saya tanya. Ya, saya tanya kepada para hadirin, adakah atau sudahkah hadirin hadirat bapak saudara semua ketika menyebut nama Nabi ada perasaan nikmat? Betul, ini kalau memang terasa akan ada lagi, nanti ada lagi terus. Akan adakah perasaan lezat sampai meneteskan air mata? Sampai meneteskan air mata. Adakah menyebut nama Nabi baka sampai menangis? Wa inda dzukira ismuhu wa inda dzukira ismihi, baka ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menetes air matanya. Ada. Ini umur saudara 20, 30, 40, 50, 60 sampai 70 tahun. Adakah yang menyebut nama Nabi sampai meneteskan air matanya, sampai tergoncang jiwanya, sampai bergetar hatinya dan seterusnya? Ada perasaan-perasaan yang luar biasa. Ini poin yang sangat luar biasa ketika orang mengingat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taladzud. Ya, at-talad, merasakan lezat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi atau aktsara dzikrahu. Ada yang menyebutkan begitu. Orang tanda-tanda cinta itu termasuk banyak menyebut namanya. Ada lagi menurut Imam Junaid, dawamu dzikri bimaulahu. Kalau orang senang dengan tuannya, senang dengan bosnya, senang dengan pimpinannya, atau senang dengan tokohnya, dia dawam, dia selalu menyebut namanya senantiasa. Terus athara mahabbati sayyidihi min mahabbati nafsihi, biasanya mengutamakan cinta kepada tuannya daripada cinta kepada dirinya, sampai digambarkan seperti al-hayat yaltawi, seperti sengatan seekor ular. Cek, begitu cinta langsung disebut namanya, seperti terkena sengatan ular. Cek, langsung ingat. Ya, atau seperti al-mikwa yaktawi taktawi, atau sengatan setrika ketika menyentuh badannya. Cek, itu perasaan cinta. Ada rasa cinta, ada getaran. Getaran yang lebih dahsyat lagi apa, saudara? Apa yang terjadi ketika dia menyintai Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya menangis, bukan hanya meneteskan air mata, saking lezatnya dia tidak menyebut nama yang lain, tidak mengingat siapapun kecuali kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar, Al-Imam Tabari, Muhib At-Tabari, pecinta Nabi sejati. Al-Imam Tabari, muhaddis, ulama besar, beliau
saking pinginnya untuk bertatap muka dengan Nabi, meminta ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditemukan yaqadha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka beliau congkel kedua matanya, beliau congkel dengan tangannya sendiri, sampailah rusak kedua matanya, sampai buta kedua matanya. Ketika ditanya oleh muridnya, ma fa'altum ya syekh, apa yang kalian lakukan wahai paduka, wahai guru, apa yang anda lakukan? Karena saya sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya beliau, saya sudah melihat, saya bisa menyaksikan Rasulullah SAW, maka tidak ada yang lebih nikmat, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Tidak lagi melihat anak dan istrinya, tidak lagi melihat siapapun, karena sudah melihat seindah manusia yang paling mulia, paling mulianya manusia, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin lagi melihat apapun. Ini terjadi, dan banyak ada orang-orang begitu, hanya tidak mencongkel matanya. Dia pingin setelah ketemu Nabi, dia pingin meminta kepada Allah, ya Allah, butakan mata saya, karena saya tidak ingin lagi melihat dunia dan seisinya. Semisal Al-Imam Al-Qutub, pengarang Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau tidak ingin lagi melihat anak istrinya, tidak lagi ingin melihat dunia dan seisinya. Masya Allah. Sahabat juga banyak ada di zaman Nabi SAW buta. Beliau datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar mata saya bisa melihat, agar saya bisa melihat. Jangan, kata Nabi, ya Nabi lebih prihatin, jangan. Dia minta lagi, datang lagi, minta lagi, ya Rasulullah, tolong doakan mata saya bisa melihat, untuk melihat dunia. Akhirnya apa? Beliau diulangi lagi, minta lagi, Nabi pun welas, tidak tidak tahan kalau ada yang mengeluh mengadu kepada beliau, apalagi menolak. Akhirnya didoakan, spontan matanya hari itu juga bisa melihat. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Dia pingin menatap Rasulullah, dia pingin melihat Rasulullah, dia pingin kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dia inginkan terus. Sampailah wafatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan kembali mata saya untuk tidak melihat lagi dunia, karena sudah tidak ada lagi kekasihku yang sangat aku cintai, tidak lagi ada kenikmatan selain memandangmu ya Rasulullah. Tidak saat itu doanya dikabul, dia berteriak di padang pasir, di padang terbuka, dia memohon kepada Allah, ya Allah, berikan lagi pandanganku, cabut lagi pandanganku, pandangan mataku, tutup lagi mataku kembali ya Allah, karena aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya inti dari pembacaan Maulid, inti daripada kumpulan-perkumpulan ini adalah untuk menyambung terus dengan Nabi. Ini barokah daripada perjuangan para ulama, termasuk para pengarang Maulid, di mana maulidnya kecil, tidak besar kitabnya, tidak panjang lebar pembahasannya, kecil kitabnya, bahkan bisa dikantongi kitabnya, tapi keberkahannya luar biasa, bisa mengumpulkan banyak orang. Ini kalau perkumpulan ini mungkin 1000, 2000 kecil masih, ya ada perkumpulan yang puluhan ribu, 30.000 sampai 50.000 sampai ratusan ribu, bahkan jutaan manusia. Ya, ada terkumpul. Alhamdulillah pernah terjadi di Jakarta perkumpulan perayaan Maulid dan pembacaan Maulid Simtud Durar Al Habib Ali
terkumpul manusia saat itu sampai 13 juta manusia, khususnya di Monas peristiwa apa? Perayaan 212. Luar biasa. Ternyata di negeri Yaman sendiri Al Habib Ali, ya, kitabnya sangat bermanfaat, kumpul masyarakat yang banyak sekali manusia untuk membaca bersama Maulidin Nabi. Sampai di Tunis, di Afrika, mereka membaca Maulidin Nabi SAW dengan jumlah begitu banyak. Berapa? Kurang lebih 50 juta manusia untuk sama-sama membaca Maulid Nabi. Apa yang dia rasa? Apa yang mereka rasa? Ya, banyak hal, salah satunya ya Allah, ya al-bala wal baliyat wal qahat wal gharaq wal apalagi ya Allah Ta'ala cabut ketika ada pembacaan Maulid Nabi. Allah angkat, Allah lepaskan, Allah hilangkan balak-balak musibah. Mau tidak mau, Anda boleh nerima tidak terima, yang pasti setiap kampung, setiap rumah, ya, kalau sudah dibacakan Maulid Nabi, Allah angkat balak, Allah angkat al-balayat wal baliyat wal ibtilaat, penyakit-penyakit wal ahad, termasuk ya qahat, apa? Kekeringan, itu apa namanya? Paceklik, termasuk apa? Ada penyakit-penyakit, ya virus-virus, termasuk apa? Al-gharaq, ya, orang yang baca nggak pernah insyaallah aman dari tenggelam, selamat daripada al-khirq, ya, kebakaran dan sebagainya. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca malam ini insyaallah bermanfaat dan insyaallah merubah perubahan yang besar saat kembali dari majelis ini dengan cara menyintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih besar. Karena apa? Ya, karena apa? Bimigdari mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam takunu ziyadatul iman wa naqsu. Ya, takunu ziyadatul iman wa naqsihi. Ya, ada kalanya kadar cinta seseorang, kadar ini cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan imannya bertambah atau berkurang. Kalau dia tidak baca maka tidak akan bertambah, kalau dia baca pasti bertambah. Ini termasuk ridhallah wa sa'adatul abadiyah wa na'imu ahlil jannah wa darajatuhum. Termasuk ridhonya Allah, termasuk dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang langgeng, termasuk kenikmatan orang-orang ahli surga, dan termasuk pangkat-pangkat derajat mereka di surga bagaimana tingkatannya atau kelasnya, bagaimana di surga, apa dia? Bimikdari mahabbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu terjadi takunu bimikdari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu wa jami'u dzalika bimikdari mahabbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu terjadi karena imannya dengan Nabi, cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua terukur, semua bisa terbaca, semua bisa diketahui menurut kadar imannya. Yang paling agung, paling besarnya iman ketika dia menyintai Nabi. Wa alamatul mahabbah banyak sekali ya, tidak perlu saya sebutkan. Ada syauq, ada hifdzu dinihi wa hifdzu ahli baitihi wa hifdzu ashabihi, dan menjaga apapun ya yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga agamanya, menjaga keluarganya, itu termasuk bagian daripada tanda-tanda cinta.
Apa yang paling besar adalah ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, walaupun kecil jangan disepelekan. Baca bismillah itu bagian sunnah Nabi, jangan ditinggalkan. Apapun dia perbuat, apapun dia, termasuk mau bekerja, mau tidur, mau apa saja, mau berjalan, mau makan, mau minum, mau apa saja, ucapkan bismillah, kemudian mengucap alhamdulillah. Terdahulukan tangan kanan atau sebelah kanan, semuanya mengutamakan apa? Mengikuti sunnah Nabi. Itu sumber besar cintanya dia kepada Nabi. Rabbi fa'alna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza maqulakum, karena masih banyak atau ada yang mengisi lagi ya, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.